Shalom, selamat pagi. Hari ini Sabtu tanggal 9 Januari 2021. Nas firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 5 ayat 1 hingga yang ke-11. Mari sebelum kita membaca firman Tuhan pagi hari ini, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini Kau boleh bangunkan kami di pagi hari dengan keadaan yang baik, sehat, dan kami bersyukur atas semuanya itu. Saat ini Tuhan, kami akan mengawali hari dalam hidup kami dengan mendasarinya dengan kebenaran firman-Mu yang diambil dari Injil Lukas pasal 5 ayat 1 hingga yang ke-11. Kami mohon Tuhan, Engkau memimpin kami, Engkau memampukan kami untuk mengerti, memahami maksud dan kehendak-Mu buat hidup kami hari ini. Berkatilah kami sekalian ya Tuhan, ampuni segala dosa dan salah kami, dan layakkanlah kami untuk mendengar, belajar, dan melakukan kehendak-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon pimpinan kuasa Roh-Mu yang kudus atas hidup kami. Amin. Lukas pasal 5 ayat 1 hingga yang ke-11 berbunyi demikian. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pernahkah saudara mengalami segala bentuk kegagalan dalam kehidupan saudara? Pasti pernah ya. Seperti gagal dalam ujian sekolah, gagal dalam tes masuk untuk sebuah pekerjaan, atau kegagalan dalam bentuk yang lainnya. Apakah yang saudara rasakan? Pasti sedih, kecewa, putus asa, menyalahkan diri sendiri,
Bahkan mungkin ada yang menyalahkan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, rasa sedih dan putus asa itulah yang pasti dirasakan oleh Simon dan juga rekan-rekannya saat mereka menjala ikan dan tidak mendapat hasil apa-apa. Sampai saat Yesus datang menemui mereka dan memintanya untuk menebarkan kembali jalannya ke dalam danau itu. Simon yang saat itu hampir putus asa, tapi tetap berpengharapan. Saat Yesus memintanya untuk menebarkan jala, ia tetap taat pada perintah. Dengan kembali menebarkan jalannya ke danau itu, mujizat Tuhan terjadi atasnya. Berkat Tuhan sungguh luar biasa, yang membuat Simon menyadari akan segala dosa dan perbuatannya. Dan Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosanya dengan memberikan kesempatan baginya untuk membaharui diri dengan menjadi penjala manusia. Saudaraku, di saat kita menemui kegagalan atau jalan buntu dalam kehidupan, baik itu rumah tangga, tugas, ataupun pekerjaan kita, mintalah pada Tuhan Yesus untuk menolong kita, supaya beroleh jalan keluar dari permasalahan tersebut. Karena Tuhan Yesus berkuasa dan dapat menjadi pengharapan bagi kita yang mau percaya kepadanya. Di dalam Dia ada berkat, mujizat, dan kuasa untuk mengubah segalanya menjadi lebih dari apa yang kita pikirkan, atau menjadi lebih baik lagi. Oleh karenanya, mari datanglah padanya, Ia pasti menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudaraku, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Mampukan kami untuk menjadi pelaku firman. Saat ini kami berdoa untuk kehidupan jemaat-Mu yang ada di Makunjung. Kami mohon Tuhan berkenan melawat keberadaan hidup mereka, rumah tangga, serta tugas dan pekerjaan mereka, agar senantiasa baik, rukun dan damai dengan seluruh anggota keluarga. Dan dalam melaksanakan tugas serta pekerjaan mereka tetap diberi kesehatan dan kemampuan untuk dapat melaksanakannya dengan baik, sehingga mendatangkan rezeki dan kecukupan, serta memampukan mereka untuk bersyukur dan memuji serta memuliakan nama Tuhan. Gereja-Mu pun boleh semakin bertumbuh dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanannya. Mandiri di bidang dana, daya, dan teologi. Karena berkat Tuhanlah itu semua boleh terjadi. Dan bagi kami semua yang telah mendengarkan firman-Mu hari ini, dapatlah kami beroleh berkat daripada-Mu untuk menjalani kehidupan dengan baik dan bijaksana. Kami percaya hanya dengan hikmat daripada Tuhanlah yang membuat kami mampu dan bisa melewati setiap masalah yang terjadi dalam hidup kami. Seperti pada saat ini, kami masih menghadapi wabah virus COVID-19. Kami mohon Tuhan Yesus yang memampukan kami untuk melewatinya dengan tetap penuh rasa syukur hanya pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
yang telah mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.